selamat pagi. Wah, hari ini kita mau kemana ya? Hai anak-anak, kita akan berjalan-jalan, kita mengunjungi ke tempat-tempat ibadah. Wah, ternyata seru sekali ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer. Oke, anak-anak semuanya, sebelum berangkat, tentu kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti perjalanan berjalan lancar. Mari kita berdoa semuanya berdasarkan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat mengikuti. Selamat mengikuti. Halo anak-anak semuanya, pagi ini kita sudah berada di pelataran Masjid Agung Jawa Tengah. Mr. Nur tidak sendirian, ya, saya ditemani oleh Ustadz. Akan saya perkenalkan dengan Ustadz yang ada di sebelah Mr. Nur. Monggo silakan Ustadz. Ya, perkenalkan, nama saya Ali Mas'udi dari Demak, Karangawen. Dan selamat berjumpa. Kita akan memulai kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah perkenalan dengan Ustadz tadi, sekarang kita akan menuju ke dalam Masjid Agung Jawa Tengah. Let's go! Halo anak-anak, tadi kita sudah berkeliling di Masjid Agung Jawa Tengah ya. Kali ini kita sudah berada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah. Terus kira-kira ruang ini digunakan untuk apa? Mari kita tanyakan kepada Bapak Ustadz Ali. Monggo silakan Pak Ustadz. Oh ya, terima kasih. Perlu anak-anak pahami bahwa ini adalah ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah yang akan digunakan dan setiap hari, setiap saat digunakan untuk berjamaah sholat 5 waktu. Dan biasanya ini kapasitas jamaahnya sekitar 5.000 sampai 6.000 jamaah. Wah, cukup banyak Pak ya? Cukup banyak, alhamdulillah. Ditambah dengan halaman yang luas itu bisa mencapai 15.000 jamaah kapasitasnya. Ya, selain untuk sholat jamaah, untuk apa lagi Ustadz? Alhamdulillah, untuk selain sholat berjamaah, ada kegiatan kajian kitab, mulai dari kitab fikih, akhlak, tasawuf, dan lain-lain. Baik, setelah ini kita akan menuju ke mimbar. Kira-kira seperti apa mimbar itu dan fungsinya untuk apa? Yuk kita mendekat ke mimbar. Kita sudah berada di depan mimbar Masjid Agung Jawa Tengah dan tempat imam besar Masjid Agung Jawa Tengah. Seperti apa dan fungsinya apa? Kembali lagi saya ke Pak Ustadz Ali. Terima kasih Pak Salim. Untuk bisa dipahami anak-anak semuanya bahwa perangkat dan sarana yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah ini ada mimbar yang digunakan untuk khutbah. Khutbah itu memberikan satu wejangan kepada para jamaah semuanya, tausiah untuk para jamaah semuanya. Kalau mungkin di dalam agama lain bisa dikatakan sebagai siraman rohani ataupun ceramah kegiatan keagamaan. Dan ini di agama Islam, ini hukumnya adalah wajib dilakukan karena sebagai syarat untuk sah dan tidaknya sholat Jumat itu Pak Salim. Dan biasanya sebelum khutbah dimulai itu juga ada kegiatan adzan biasanya Pak Salim yang dilakukan oleh seorang muadzin. Berikutnya Pak Nur akan menanyakan satu hal.
terkait dengan kerukunan beragama yang dilakukan oleh para tokoh umat Islam, termasuk bagaimana dalam menjaga kerukunan umat beragama di dalam ajaran Islam. Monggo Pak Ut. Oke, begini Pak Nur Salim, dasar yang dipegang oleh umat Islam di dalam membina kerukunan umat beragama, ada satu penggalan ayat di dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talbazu wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqa ba'dal iman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semuanya saling menghina di antara kaum satu dengan kaum yang lain, dan jangan sekali-kali mengolok-olok kaum satu dengan kaum yang lain. Dengan dasar inilah kita semuanya membina kerukunan, baik itu antar umat beragama, seagama, dan dengan pemerintah. Sehingga dengan dasar ayat ini, umat Islam dan umat-umat yang lain bisa seiring, sejalan, berdampingan di dalam rangka untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kerukunan umat beragama, sehingga negara kita bisa lebih maju ke depannya. Terima kasih. Baik anak-anak, kunjungan ke tempat ibadah yang pertama yaitu Masjid Agung Jawa Tengah sudah selesai. Mari kita lanjut ke tempat ibadah berikutnya. Terima kasih, saya dan Ustadz Ali undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah tadi kita berjalan ke Masjid Agung Jawa Tengah, kita sampai pada perjalanan yang kedua, yaitu di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Immanuel, atau kita kenal dengan GPIB Immanuel. Dan kita berada di kawasan Kota Lama. Dan gereja ini sangat terkenal. Dia disebut dengan nama yang populer, yaitu Gereja Glendo. Oke, tanpa menunggu lama, ayo kita keliling ke dalam lokasi sekitar gereja. Di belakang kita ini ada apa ya Pak? Mungkin Pak Setia bisa menerangkan ini kepada anak-anak sekalian. Oh iya, ini adalah mimbar utama. Mimbar utama adalah tempat untuk menyampaikan firman Allah. Oh, iya. Jadi tidak sembarangan orang boleh naik ke mimbar ini kecuali pendeta. Di tempat ini semacam disakralkan, jadi semua pengunjung ujuk-ujuk naik ke atas. Oh, tidak boleh ya, tidak boleh, betul ya. Tidak diperkenalkan. Tidak diperkenankan. Oke. Baik anak-anak, kita tadi sudah berkeliling ke gereja dan sekitar gereja. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan ngobrol bersama Pak Doni. Ya, untuk kegiatan gereja sampai dengan hari ini, saat ini, jadi masih digunakan untuk tempat ibadah Gereja Immanuel Semarang, jemaat Gereja Protestan, dan kegiatan-kegiatan di dalamnya itu ada banyak. Jadi ada kategori untuk anak, teruna, dan pemuda, terus wanita, dan persekutuan kaum bapak. Itu. Dan untuk jam-jamnya itu biasanya itu ini hari Minggu anak sekolah minggu itu dengan anak teruna, dan juga kalau hari Jumat itu persekutuan wanita dan kaum bapak itu, dan juga untuk pemuda hari Sabtu.
Untuk kegiatan kerukunan beragama masih terus berkoordinasi dengan gereja-gereja di sekitar atau juga dan komunitas-komunitas yang berbeda agama. Nah anak-anak, kita sudah selesai kunjungan kedua ke GPIB Immanuel. Kita akan segera lanjutkan ke kunjungan selanjutnya. Ikan cucut hidup di laut. Yuk kita cabut! Hai anak-anak, sekarang kita sudah sampai di Gereja Santo Yusuf Gedangan. Nah, lokasinya itu tidak jauh dari Kota Lama tadi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berkeliling ke seluruh bagian ruangan gereja. Nah, kali ini Miss Wuri sudah ditemani oleh seorang Romo yang ganteng. Nah, mari kita berkenalan aja dengan Romonya. Monggo Romo, perkenalkan diri. Iya, terima kasih Bu Wuri, terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera. Semoga penuh berkat untuk kalian semua. Senang sekali pada kesempatan ini bisa berjumpa dengan kalian semua. Saya Romo Cahyo. Nama lengkap saya Benediktus Cahyo Kristanto, dan sejak tanggal 2 Agustus tahun ini saya ditugaskan di Gereja Santo Yusuf Gedangan Semarang ini. Altar namanya. Altar itu bisa dilihat ya adik-adik semua di sini. Ya agak besar, tergantung tempatnya juga sih. Ada juga yang lebih kecil dari ini. Altar itu istilahnya meja perjamuan kudus. Jadi pada saat perayaan Ekaristi bagi kami yang beragama Katolik, altar itu sebagai tempat untuk mempersembahkan persembahan roti dan anggur, supaya nanti dalam perayaan Ekaristi itu diubah oleh kuasa Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Lalu di belakang itu ada macam-macam ornamen, ya kan? Ada patung-patung yang di atas itu adalah patung Yesus Kristus Sang Gembala Baik, lalu diapit oleh yang warna ungu kebiru-biruan gitu ya, atau biru laut begitu. Itu adalah 2 orang malaikat. Setelah itu di bawahnya ada patung-patung orang-orang kudus. Jadi yang memegang kunci itu adalah Santo Petrus. Lalu yang memegang pedang itu adalah Santo Paulus. Jadi orang Katolik itu percaya bahwa dengan perantaraan para kudus, doa-doa kita itu dibawa menghadap pada Tuhan juga. Lalu orang-orang kudus itu berperan sebagai apa? Berperan memberikan teladan hidupnya kepada kami semua. Jadi kurang lebih penjelasan singkatnya seperti itu, Bu Wuri. Nah, pertama-tama kita itu bersyukur ya bahwa tinggal di Indonesia dengan beraneka ragam agama dan kepercayaan. Yang resmi itu 6, tapi ternyata kepercayaan tradisional itu kan banyak sekali. Dan itu adalah warisan, hal yang setiap hari kita jumpai dan menjadi identitas yang tidak bisa kita tinggalkan. Maka yang disebut toleransi itu sebenarnya dari awal adalah ciri khas bangsa kita. Saling menghargai, saling menerima, ya kan? Dan
saling mau bekerja sama. Itu bagi saya yang harus terus dipelihara. Kita tidak bisa mengklaim bahwa salah satu lebih baik daripada yang lain, tetapi mari menerima perbedaan itu sebagai kekayaan bahwa kita tinggal bersama-sama di bumi Indonesia ini. Jadi kalau ini dipertahankan, nggak masalah kok beda, tetap yang namanya rasa damai, rasa kerjasama, rasa mendukung satu sama lain itu tetap ada. Itu menurut saya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah selesai untuk kunjungan di Gereja Katolik Santo Yusuf Gedangan. Mari kita lanjut ke tempat ibadah lainnya. Ikan cucut mandi di laut. Yuk, kita lanjut. Wih, sip. Anak-anak, kali ini Mr. Andi akan membawa kalian ke tempat ibadah umat agama Hindu. Ada yang tahu apa namanya? Ya, betul sekali. Pura namanya. Saat ini kita ada di Pura Agung Girinata, Semarang. Untuk lebih jelasnya bagaimana peribadahan, bagaimana pelaksanaan ritualnya, kita akan tanya ke tokoh agama di Pura saat ini. Anak-anak, saat ini kita bersama tokoh agama Hindu yaitu Bapak Pinandita. Persilahkan Pak, perkenalkan diri ke anak-anak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Anak-anakku, di tempat kita, saya sebelumnya memperkenalkan diri. Saya seorang Pinandita di Pura Agung Girinata ini. Nama saya Ida Bagus Gede Winaya. Saya dipercaya oleh Parisada Hindu Dharma untuk ngomong di sini di pura ini. Di tempat kita berdiri ini adalah namanya Utama Mandala. Pura ini terdiri dari 3 mandala atau 3 tempat. Baru masuk kita kenal namanya Nista Mandala. Kemudian masuk dengan gerbang berikutnya, masuk namanya Madhya Mandala, tempat-tempat kita pertemuan, mengadakan kegiatan sosial, olahraga, kesenian dan sebagainya. Dan di sini tempat yang paling disucikan namanya Utama Mandala, tempat yang paling utama, yang paling disucikan oleh umat Hindu. Di tempat inilah umat Hindu melakukan persembahyangan, konsentrasi, memusatkan pikiran untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan Sang Yang Widewasa. Persembahyangan umat Hindu adalah dengan konsep alam terbuka, ya, konsep alam terbuka, kecuali pada saat cuaca misalnya hujan, baru kita pindah ke disediakan tempat namanya Balai Ringgit di situ, yang tempat persembahyang. Di Utama Mandala ini, tempat persembahyangan umat Hindu ini, ada namanya bangunan disebut Padmasana. Padmasana itu berasal dari kata Padma dan Sana. Padma itu adalah bunga teratai, atau di Bali namanya bunga tunjung. Ya, bunga teratai yang sangat menurut filosofi umat Hindu, teratai itu memiliki keistimewaan bisa hidup di udara, hidup di air, dan hidup di tanah. Ya, akarnya di tanah, batang dan daunnya ada di air, kemudian di udara bunganya. Itu sangat disucikan. Sana artinya stana. Stana artinya tempat duduk. Jadi ini Padmasana ini adalah dimaksudkan sebagai tempat berstananya Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, yang kita personifikasikan bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widewasa. Kalau umat bersembahyang dipersonifikasikan beliau berstana atau bertempat kita siapkan tempat duduk di sana. Kita mohon beliau hadir di depan itu, di tempat Padmasana ini. Padmasana ini secara fisik itu ya berupa bangunan, batu. Tapi umat Hindu bukan menyembah batunya itu. Karena batu bangunan Yesonggo ini sudah diupacarai, disucikan menjadi sebuah stana yang suci. Yang betul-betul
ini disucikan oleh umat sehingga orang-orang tertentu saja yang bisa ke sana. Padmasani ini terdiri dari, kalau ini 3 bagian. Yang paling bawah itu namanya Bendawang Nalu, itu ada kura-kura, ada naga. Itu lambang adalah alam paling bawah namanya Burloka. Paling bawah itu di bawah bumi ini ya, paling bawah tempat alam semesta ini. Kemudian di tengahnya ini badannya namanya Buah Loka. Buah Loka itu dah alam Pitara, alam yang sudah suci. Dan Suah Loka di sini tidak digambarkan dengan fisik, tetapi digambarkan dalam niskala, di dalam suatu imajinasi. Ya, Buah Suah. Suah itu adalah alam dewa, alam Sang Hyang Widi. Disitulah, itulah dimaksudkan Tuhan seolah-olah berstana, umat bersembahyang, fokus bermeditasi, memusatkan pikiran bahwa kita sebagai umat kita sangat terbatas, kemampuan kita terbatas. Tidak mungkin kita bisa mampu kecuali orang suci sekali bisa melihat Tuhan secara langsung. Umat secara umum kemampuannya terbatas, sehingga perlu dipersonifikasikan, perlu melalui pemusatan pikiran bahwa Tuhan berstana di sana. Disitulah sembahyang kita memohon doa yang baik, doa yang tulus, yang ikhlas, yang betul-betul dengan hati yang suci dan sebagainya. Itulah. Jadi kalau sudah masuk di utama mandala ini, umat Hindu itu harus betul-betul memusatkan pikiran dengan hati yang tulus, dengan hati yang hening, suci. Tujuannya satu adalah untuk berdoa, memohon doa, mengajukan permohonan kepada Sang Hyang Widi. Tidak ada lainnya. Makanya setiap kalau umat Hindu memakai dastar, ini namanya dastar, udeng, kemudian selendang seperti yang dipakai Pak Andi. Jadi itu dalam rangka sebagai simbolis etika bahwa umat Hindu kalau masuk ke sini sudah memusatkan pikirannya, sudah diikat menjadi satu untuk suci dan hening. Demikian juga lahir dan batinnya diikat untuk betul-betul berfokus atau memusatkan pikiran untuk berdoa dengan Sang Hyang Widi. Saya kira itu sementara yang dapat saya jelaskan. Oke, terima kasih Pak Pandita. Ternyata maknanya dalam sekali kalau kita melihat simbol dari saudara kita umat Hindu. Anak-anak, mari kita terus belajar untuk menghargai perbedaan dan mengenal saudara kita walaupun tidak sama dengan apa yang kita yakini saat ini. Anak-anak, kembali kita akan menanyakan tempat ibadah bagi saudara kita di umat Hindu bersama Ketua PHDI Kota Semarang, Bapak Nengah. Terima kasih Pak Andi. Adik-adik sekalian, perkenalkan saya Nengah Wirta Darmayana, saya selaku Ketua PHDI di Kota Semarang. Terima kasih adik-adik sekalian. Mungkin saya jelaskan bahwa kita berterima kasih, bersyukur hidup di sebuah negara yang besar yang namanya Indonesia, dengan beragam adat istiadat, dengan beragam suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Jadikan bahwa keberagaman ini adalah merupakan aset untuk menjadikan negara kita adalah negara yang kuat. Tapi jangan jadikan bahwa keberagaman ini adalah merupakan kendala dalam rangka kita memajukan bangsa dan negara. Keberagaman dan kunci adalah kerukunan. Kenapa? Karena kerukunan itu adalah merupakan jiwa dan roh dari persatuan. Sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila bahwa kita harus bersatu. Hidup di negara yang heterogen ini apabila kita tidak kelola dengan baik, kita tidak akan bisa memajukan bangsa dan negara ini. Karena kita tidak akan bisa bersatu. Oleh karena itu, sejak kecil adik-adik harus menanamkan rasa solidaritas, persatuan, kerukunan sesama anak bangsa. Wasudewam Kutumbakam. Begitu disampaikan dalam teologi Hindu, yang artinya Wasudewam Kutumbakam itu adalah kita semua adalah bersaudara. Apapun suku bangsanya, apapun itu
agamanya kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersatu, saling rukun, saling menghargai, saling memahami keyakinan, adat istiadat dari sesama anak bangsa. Terima kasih Pak Nah. Anak-anak, dari sekarang kita bisa belajar bahwa saudara-saudara kita umat Hindu adalah juga bagian dari Indonesia dan merupakan tanggung jawab kita bersama, walaupun kita berbeda agama, tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Anak-anak, Mr. Andi sudah ada di Kelenteng Hoktegbio Ambarawa. Kira-kira kelenteng tempat ibadah umat apa? Ya, umat agama Konghucu. Hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang kelenteng, apa saja ritualnya, apa saja kegiatan yang dijalankan di dalam kelenteng. Langsung saja kita tanya ke Ketua Kelenteng dari Hoktegbio Ambarawa. Sen Yuta. Sekarang kita akan menanyakan langsung kepada Ketua Kelenteng Hoktegbio Ambarawa. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Agung, kebetulan Ketua Kelenteng Ambarawa. Kegiatannya apa ya, Agung, ketika pelaksanaan ritual ataupun ada kegiatan apa yang biasa dijalankan di Kelenteng Hoktegbio Ambarawa? Kita ada seni budaya, kita ada barongsai, wusu, juga ada bakti sosial, selain ibadah tentunya setiap Cai Cabgo gitu. Ya. Cai Cabgo itu berarti penanggalan Imlek ya, ketika ya, tanggal 1 dan tanggal 15 Imlek. Jadi di Kelenteng Hoktegbio Ambarawa biasanya umat-umat beribadah untuk menjalankan persembahyangan. Selain itu ada nggak? Kita ada bakti sosial, hari kebesaran Kongco Hoktek Cinsin, Macok Im gitu. Juga senming-senming yang lain sih. Jadi senming-senming ini fungsinya apa? Mungkin anak-anak biar tahu nih. Paling gampang kita menjelaskan apa ya? Malaikat kali ya. Pinjam istilahnya malaikat gitu, lebih mudah dicerna kali. Jadi senming ini seperti teladan supaya kita meniru kebaikannya gitu ya, Agung? Ya, Mungkin Agung bisa jelasin bagaimana sih ciri khas bagaimana umat Konghucu bersembahyang di Kelenteng Hoktegbio Ambarawa ini? Seperti di kelenteng pada umumnya, tentu kita sembahyang ke Dian dulu, ke Tuhan, baru nanti langsung ke dewa yang ada di dalam kelenteng. Kalau di sini tuan rumahnya Kongco Hoktek Cinsin, dewa bumi. Ini di belakang kita ada altarnya beliau, yang sebelah sana Kongco Yandian Siangte, yang belakang Kongco Kwan Kong gitu. Dan juga pasti ada piranti-piranti persembahyangan seperti itu ya, saya lihat ada lilin besar, terus ada apa lagi ya? Pelita, terus teh, yulu, tempat dupa, segala gitu sih. Pasti ada sesajian biasanya, buah-buahan sama makanan yang enak-enak tuh biasanya. Bagaimana sih sebenarnya peran Kelenteng Hoktegbio ini di dalam menjaga kerukunan, terutama mungkin yang paling dekat lah di lingkungan Kelenteng Hoktegbio Ambarawa? Di lingkungan Kelenteng Hoktegbio Ambarawa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau kita bakti sosial, wusu, barongsai itu pesertanya yang ikut kegiatannya itu tidak melulu orang Tionghoa dan orang Konghucu. Selalu masyarakat kita ajak, bahkan yang saya tahu 95% atlet wusunya Ambarawa itu malah non Konghucu. Jadi kelenteng ini sebagai sarana pemersatu ya dalam kemasan tadi olahraga, kemudian kegiatan sosial, budaya, dan tentunya juga di sisi lain sebagai tempat religius bagi umat-umat Konghucu yang beribadah di sini ya. Iya, betul. Kita tungguin. Senjuita. Anak-anak, kita beralih ke ruangan di Kelenteng Hoktegbio Ambarawa untuk bagaimana umat Konghucu menjalankan kebaktiannya. Kita akan tanya dengan pengurus di sini.
yaitu Tojin Jodi. Silakan Tojin Jodi mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses kebaktian di dalam umat agama Konghucu. Ya, proses kebaktian di kelenteng Hoktik Biambarawa ini biasanya kita melaksanakan setiap malam Jait dan Capgo. Kalau menurut orang Cina itu Jait Capgo itu setiap tanggal 1 dan tanggal 15 kalender Cina. Kalender Kongjeli. Ya, Kongjeli, ya betul. Nah, di sini ada altar Nabi Gongje. Altar Nabi Gongje ini di atasnya juga ada kitab-kitab Nabi Gongje yang ada 5. Ada Sesu, Wuching, ada Lici, ada Chunchuqing, ada I Ching, dan ada satu lagi Si Ching. Dan biasanya kita sebelum kebaktian itu kita menyalakan lilin. Nah, lilinnya ada di sini nih. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita nyalakan lilin ini dulu. Setelah lilin ini nyala, baru kita melakukan kebaktian. Nah, waktu saat kebaktian akan ditandai dengan bunyi lonceng. Nah, bunyi lonceng untuk menandakan bahwa kita siap untuk melakukan kebaktian. Nah, di samping kanan saya ini adalah mimbar. Gunanya untuk rohaniwan untuk memberikan khotbah. Kalau menurut agama Konghucu namanya Jiangtao. Jiangtao itu adalah kayak nasihat-nasihat yang dibawakan oleh seorang rohaniwan. Anak-anak, demikianlah bagaimana kita mengunjungi dan mengenal tata cara dan ibadatan di kelenteng. Selanjutnya kita akan cus ke tempat ibadah berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah berada di tempat ibadah yang terakhir, yaitu di wihara, tepatnya di Pusdiklat Bodhidharma Pusat. Nah, itu di pegunungan ya. Wah, indah sekali, sangat sejuk. Alamatnya di Pakopen, Bandungan. Nah, kira-kira di dalamnya dan di sekitarnya ada apa aja ya? Nah, sekarang kita berkenalan dulu dengan rohaniawan Buddhis atau suhu yang ada dalam Pusdiklat Bodhidharma ini. Anak-anak, sekarang kita sudah berada di ruang utama wihara Bodhidharma ini. Sekarang di samping Nisrita sudah ada suhu atau rohaniawan Buddhis yang biasanya kita sebut biksuni. Nah, di sini kita akan perkenalan dulu ya. Namo Amitofo, suhu. Amitofo, Miss. Mohon dong perkenalkan diri ke anak-anak supaya pada kenal. Oke. Selamat sore anak-anak semuanya. Amitofo. Perkenalkan, nama saya Suhu Badra Kusala, dan saya biasa tinggal di sini, kadang juga di Jakarta. Saat ini ada di sini. Nah, Suhu, kita akan memperkenalkan ruangan ini dan juga isinya ke anak-anak. Nah, ini kira-kira ruang dharmasalanya untuk kita bersembahyang, tempat kita bersembahyang para pria atau laki-laki di mana, kemudian yang perempuan di mana, dan kemudian yang ada di belakang kita itu altar itu fungsinya dan juga isinya itu apa saja. Boleh nanti Suhu perkenalkan? Yang pertama, mulai masuk dari pintu utama. Ini disebut pintu utama. Masuk di depan pintu utama itu, ini kalau orang biasa nyebutnya patung. Tapi kita umat Buddha biasa dengan penghormatan menyebut dengan nama rupang. Rupang itu kan seperti kita rupa, seperti jadi rupang Bodhidharma. Jadi guru Bodhidharma, makanya namanya ini Pusdiklat Buddhis Bodhidharma itu diambil dari beliau, pengorbanan beliau dalam membabarkan Buddha Dharma ke China. Kemudian kita bisa belajar sampai sekarang ajaran beliau gitu. Nah, jadi Suhu, sekarang kita lanjut ke tempat sembahyangnya. Nah, ini yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu bedanya apa? Kalau kita sembahyang, karena di sini memang ada asrama laki-laki atau cowok dan asrama perempuan atau cewek. Jadi memang kita pisah, karena kita memang tidak, maksudnya tinggal satu gitu loh. Jadi kita tetap jaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Jadi di sebelah kanan kalau kita masuk menghadap ke Buddha, sebelah kanan itu untuk
tempat sembahyang cowok. Kemudian yang kiri itu sembahyang cewek. Tapi memang kadang ada misalnya cowoknya terlalu banyak sampai nggak penuh, berarti cowoknya memenuhi depan dulu baru belakangnya cewek gitu. Iya, jadi tapi biasanya pas sana cowok sini cewek gitu. Cuman kalau ada hal khusus baru itu. Kalau yang tengah itu ada untuk pemimpin, di sana itu pemimpin dan di sana itu juga pemimpin gitu. Kemudian yang ini namanya paitien. Jadi kita untuk bantalan untuk bernamaskara. Oke, kemudian untuk suhu sendiri ketika melaksanakan sembahyang bersama anak-anak ataupun bersama umat, itu biasanya memimpinnya tempatnya di sebelah mana, Suhu? Jadi kalau untuk suhu memimpin, karena kadang biasanya yang memimpin semuanya suhu-suhu ya. Jadi memang depan itu biasanya suhu-suhu gitu. Tapi karena di sini suhunya juga terbatas, jadi memang kita anak-anak sendiri yang memimpin. Jadi karena tidak ada suhunya, jadi anak-anak sendiri yang memimpin. Itu enggak apa-apa. Kalau misalnya suhu kadang tergantung bisa jadi acarya atau bisa jadi pemimpin yang lain. Kalau menjadi acarya itu maksudnya yang memimpin untuk di tengah itu letaknya di sini, ya berdiri di sini. Kalau untuk memimpin yang lain kadang juga tidak ada acarya juga tidak apa-apa. Jadi memimpinnya di sana. Itu tidak masalah. Yang ada gongnya tengah itu nomor 1. Oke, lanjut Suhu. Nah ini kan dari ruang yang sebesar ini kita bersembahyang, kalau umat Buddha kan menggunakan altar. Nah, altar itu sebenarnya manfaatnya apa dan juga isinya apa saja? Oke, altar sebenarnya dalam agama Buddha itu juga salah satu hal yang penting gitu. Karena apa? Altar itu seperti itu, meja altar. Di mana di situ itu kita meletakkan persembahan-persembahan kepada Buddha dan Bodhisattva, Mahasattva. Jadi altar untuk kita itu penting untuk meletakkan alat-alat dharma ataupun persembahan-persembahan. Jadi itu butuh meja altar, meja persembahan seperti itu. Ya biasanya kita utama ada rupang Buddha. Iya, rupang Buddha itu yang tengah gede itu Sakyamuni Buddha. Jadi yang di tengah, kemudian karena ini aliran dari Mahayana. Jadi memang kita juga menghormati Buddha-Buddha masa lampau dan yang akan datang, para Bodhisattva, Mahasattva. Jadi di belakangnya itu juga ada seperti lukisan kan itu, belakang Buddha. Itu para Bodhisattva, Mahasattva, para dewata yang menghadiri. Ini altar ini dibentuk, lukisannya itu seperti ketika Sang Buddha menyebarkan dharma yang tertinggi yaitu Mahaprajna Paramita. Nah, di sana itu juga ada satu bodhisattva, di kiri juga ada satu bodhisattva lagi. Kemudian tengahnya itu Sakyamuni Buddha dan belakangnya itu para bodhisattva, mahasattva dan para dewata. Seperti itu altarnya. Ya, dan kemudian biasanya persembahannya atau simbol-simbolnya yang ada di altar ada hiu. Iya, ada dupa, lilin, bunga, kemudian masih ada banyak seperti lampu. Jadi kita ada apapun yang sekiranya itu bagus dan layak dipersembahkan. Jadi kita persembahkan yang tertinggi atau disebut puja atau maha puja. Nah, kemudian di sini ketika ada acara-acara setelah kita puja bakti atau sembahyang, biasanya kan para suhu atau rohaniawan Buddhis ya, bhiksuni dan bhikkhu itu kan memberikan khutbah atau ceramahnya. Iya. Tempatnya di sebelah mana suhu? Khotbah memang biasanya kita ada disiapkan untuk kursi juga. Kadang kita juga duduk di paitian yang bulat ini. Iya. Jadi kita bisa duduk atau biasanya ada kursi dan meja gitu. Kadang kita belajar Buddha Dharma kan menggunakan buku dan begitu. Atau kadang kalau pas acara apa gitu, mejanya itu biasanya ditarik ke depan. Ini kan ada yang meja kecil, kemudian di belakangnya kadang juga ada kursi. Tapi duduk di sini juga boleh kalau cuman untuk mengajarkan meditasi atau mungkin cuman ceramah sebentar, memberikan cuman motivasi ke anak-anak sebentar, nggak perlu lama gitu, duduk di sini. Kalau mungkin ada seminggu retret atau apa gitu baru begitu. Oke, baiklah, itu tadi isi dari dalamnya wihara atau pusat utama untuk umat Buddha bersembahyang. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke tempat khusus untuk meditasi luar ruangan. Yuk kita lanjut.
Anak-anak, selanjutnya kita sudah berada di tempat yang sangat indah. Ini biasanya tempat untuk bermeditasi, khususnya di luar ruangan. Nah, coba Suhu tolong jelaskan ini yang ada naga kolamnya itu maksudnya apa? Oke, kalau agama Buddha itu pasti identik dengan meditasi ya. Jadi kita meditasi dimanapun juga bisa. Nah, salah satunya tempat meditasi itu di sini, di kolam ikan. Kalau kita meditasi itu biasanya kan fokus, memfokuskan pada satu objek gitu loh. Kalau meditasi di sini kita biasanya fokus dengan, Ibu juga dengar kan suara air gitu. Jadi kita fokus dengan suara-suara air gitu. Kemudian di sini juga ada ikan, banyak ikan. Jadi karena kita selalu diajarkan untuk maksudnya mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Jadi ikan ini kita juga dengan meditasi mengembangkan cinta kasih ke dalam diri kita. Jadi semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, jadi tidak hanya mendoakan sesama makhluk. Iya, semua makhluk hidup itu. Hewan ya. Hewan pun juga makhluk hidup. Jadi kita doakan juga gitu. Jadi itu subjek atau objek ya untuk kita meditasi mengembangkan cinta kasih gitu. Oke, jadi itu tadi fungsi meditasi di luar ruangan. Biasanya untuk kami umat Buddha yang sudah melakukan puja bakti atau sembahyang di dalam wihara, yang ingin lebih mengembangkan cinta kasih melalui meditasi, bisa melakukan meditasi di lingkungan ini. Tadi kita sudah berkeliling wihara ini dan juga tempat-tempat di luar ruangan untuk bermeditasi. Nah, sekarang Miss Vita akan tanya sedikit mengenai toleransi kepada Suhu nih. Suhu, kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan adanya kerukunan untuk umat beragama ini? Kalau tanya faktor-faktor kita supaya bisa rukun antar umat beragama ataupun dengan kita seagama sendiri. Karena kita umat Buddha itu selalu diajarkan kita itu untuk melatih diri, mengendalikan diri. Jadi faktornya yaitu kita harus melatih, maksudnya mengendalikan diri kita. Karena dharma itu untuk kita praktekkan. Jadi dengan kita mengendalikan diri kita, mulai dari pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita selalu berusaha belajar sesuai dharma. Jadi secara otomatis karena ucapan, pikiran, dan perbuatan kita itu baik, kita dengan yang lain antar umat beragama atau kita bisa saling toleran, kita bisa menghargai. Karena masalah di diri kita, bukan di luar. Oke, jadi kita lebih mengembangkan ke bagaimana kita mengelola pikiran, perbuatan, dan juga ucapan supaya apa yang kita lakukan itu selalu baik dan dapat diterima oleh orang lain dan juga diri sendiri, begitu ya Suhu ya? Iya. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan mengenai wihara, isinya, manfaat, dan juga simbol-simbolnya, dan kita sudah berjumpa dengan rohaniawan kita yaitu Biksuni ya. Nah, terima kasih Suhu sudah meluangkan waktunya untuk kami berbincang-bincang. Ya, namo Amitofo Suhu. Amitofo, terima kasih banyak. Nah, anak-anak, kita tadi sudah berkeliling ke tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia ini. Bagaimana perjalanannya? Seru kan? Wah, tentunya seru sekali dan juga menambah pengetahuan. Kita telah belajar banyak tentang tempat ibadah umat agama di Indonesia dan bagaimana kegiatan spiritual di dalamnya. Dengan adanya perbedaan, maka mari kita saling menghargai dan saling toleran. Dan mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa bersama, 1, 2, 3, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa.